Shalom, Bapak Ibu Guru, dan juga para staf dan juga yang terkasih, para siswa Sekolah Kristen Krista Mitra. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, oleh sebab itu terlebih dulu kita berdoa untuk minta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hadir kembali dalam persekutuan kami, dalam kebaktian di hari Rabu ini, dengan segala keterbatasan kami. Baik keterbatasan secara wawasan kami akan firman Tuhan, dan juga keterbatasan karena media yang kami gunakan saat ini. Kiranya Tuhan melancarkan semua, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami belajar daripadanya, sehingga apa yang kami dengar ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan bertumbuh secara lebat dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari Wahyu 3, ayatnya yang 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak yang melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya hari lepas hari. Oke, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah cari aman. Kalau kita mendengar kata cari aman, maka ada dua interpretasi. Interpretasi yang positif adalah ketika kita memandang cari aman ini sebagai satu proteksi dari hal yang berbahaya. Ya, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita menjauhi kerumunan, dan jaga jarak di rumah, lalu nggak pergi kemana-mana. Ini salah satu tindakan cari aman, tapi positif. Tapi ada interpretasi yang lain dan cenderung negatif. Ketika kita mendengar kata cari aman, maka seakan-akan orang yang disematkan istilah cari aman itu lari dari tanggung jawab, tidak mau dipersalahkan. Padahal dia juga ikut terlibat. Ya, misalnya kita punya satu proyek atau kerjaan bareng atau kerja kelompok, ada orang-orang yang sebenarnya ikut andil dalam kesalahan yang dilakukan, tapi cari aman. Ya, itu ya salah satunya. Terus ada juga orang yang cari aman, artinya hidupnya gitu-gitu saja. Ya, yang penting nggak banyak risiko dan aman. Ya, nggak penting, yang penting nggak usah sampai jatuh miskin. Ya, biasa-biasa saja. Cari aman. Ya, kita bisa lihat ada orang yang begitu berhasil, bisnismen dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka bisa menembus zona nyamannya, melewati resiko. Mereka melewati cara mereka untuk cari aman. Nah, ini salah satu juga interpretasi. Kalau orang yang cari aman, ya hidupnya gitu-gitu aja. Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan hari ini? Ada kisah jemaat Laodikia, yaitu jemaat yang suam-suam kuku.
Ini istilah yang menarik ya, panas enggak, dingin juga enggak. Kalau kita melihat peta dari Laodikia ini merupakan satu dari 7 jemaat yang diucapkan di kitab Wahyu. Nah, daerah Laodikia ini letaknya ada di tengah, teman-teman, ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak siswa. Jadi ketika ada gunung, ada dataran tinggi, lalu juga ada dataran rendah, Laodikia itu letaknya di tengah-tengah. Nah, di atas itu ada satu kota yang namanya Hierapolis. Ya mirip-mirip di sini tuh, kalau di Bandung ya ada yang namanya Lembang Ciater, gunung dekat Tangkuban Perahu, gunung yang panas itu. Maka air di sana tuh hangat. Dan biasa kalau orang-orang lagi sakit punggung, sakit kaki, rematik ke sana, itu pergi ke sana supaya apa? Berendam dan badannya enak. Nah, air yang panas itu memang dulu teknologinya belum seperti sekarang. Air itu dialirkan dengan metode pengaliran seperti itu untuk ke dataran yang lebih rendah. Dari yang panas rupa-rupanya ketika dalam perjalanan itu sudah menjadi hangat dan sebenarnya tidak lagi manjur untuk mengobati penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan itu. Jadi firman Tuhan dalam Wahyu ingin menegur jemaat Laodikia seperti kondisi alam yang ada di kota itu. Laodikia ini airnya, fenomena alam yang terjadi di situ, airnya itu nggak panas dan nggak dingin. Mending kamu panas sekalian atau dingin sekalian seperti yang di bawah kamu, tidak seperti yang di tengah-tengah. Ini disebut suam-suam kuku. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, teguran kepada jemaat di Laodikia ini ingin mengatakan kepada kita bahwa jemaat yang suam-suam kuku, tempat kita hidup ini misalnya suam-suam kuku, maka kehadiran kita itu tidak membawa dampak apa-apa bagi orang lain. Panas enggak, dingin juga enggak. Panas menghangatkan, bikin badan enak, dingin itu menyegarkan. Enggak. Jadi memang kondisinya setengah-setengah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran yang seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia dan juga mengatakan kepada murid-murid, Tuhan Yesus pernah mengatakan, engkau adalah garam dan terang dunia. Percuma kalau garam itu nggak asin. Percuma kalau garam itu tawar. Percuma kalau terang itu ditaruh di bawah gantang dan tidak menyinari. Nah, jadi ini teguran yang pertama kepada jemaat Laodikia yang tidak bisa kita pungkiri terjadi juga dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, teguran ini bicara soal kerapuhan. Orang-orang di Laodikia, jemaat di Laodikia merasa kaya, padahal mereka miskin, melarat, malang, dan juga buta dan telanjang. Kaya secara materi iya, tetapi mentalnya miskin. Mentalnya itu orang-orang yang selalu rakus dan ingin mendapatkan lebih-lebih, akhirnya tidak peduli kepada orang lain. Kaya secara materi iya, karena kota itu adalah kota yang diberikan seorang kaisar kepada istrinya, sehingga kota itu mendapatkan satu prioritas. Kota ini punya banyak akses untuk perdagangan dan lain sebagainya. Tetapi di tengah akses itu jemaatnya punya mentalitas yang bobrok, yang tidak peduli, yang mentalitasnya udah orang kaya dan merasa cukup, tidak mau ambil pusing dengan segala hal. Akhirnya jemaat di Laodikia mendapatkan teguran ini. Engkau kaya, tetapi sesungguhnya engkau miskin. Nah, saudara-saudara, dari dua hal ini, dua teguran ini sebenarnya ditujukan juga kepada gereja masa kini dan juga kehidupan kita yang suka cari aman. Ya, suka cari aman sendiri. Ya, hidup suam-suam kuku. Maka saya merenungkan ada 3 sikap yang harusnya kita hindari. 3 sikap cari aman yang kita hindari di kehidupan masa kini. Yang pertama, sikap suam-suam kuku yang pertama adalah ketika kita mengasihi Tuhan setengah hati. Nah, ya, mengasihi Tuhan setengah hati itu kayak seperti apa? Ibadahnya rajin, tapi bikin dosanya juga rutin. Ibadahnya sering, tapi kelakuannya bikin dosanya juga nggak kalah sering. Nyontek iya, ngomongin orang iya, jahatin orang iya,
pandang sebelah mata orang iya, mencibir iya, nontonnya enggak, dan yang lain sebagainya. Saudara-saudara, ibadah sih ibadah, tapi mulutnya juga enggak ibadah gitu ya. Ini artinya apa, saudara-saudara? Hidup suam-suam kuku dalam kehidupan sehari-hari yang mengasihi Tuhan setengah hati. Atau yang kedua, mengasihi Tuhan setengah hati itu sulit untuk bersyukur. Orang Kristen diajarin untuk bersyukur, tetapi seringkali bersyukurnya itu susah keluar. Bersyukur kalau mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Lupa kalau syukur itu merupakan gaya hidup. Gaya hidup bersyukur itu harusnya ada dalam kehidupan orang Kristen. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, gaya hidup suam-suam kuku adalah oportunis. Jadi bunglon. Kalau ke kelompok yang ini bilang, ya saya setuju. Kelompok yang bilangnya, oh saya nggak setuju ya. Saya juga setuju, sorry, maaf. Yang satu setuju, yang satu setuju. Pokoknya semua setuju. Yang penting apa? Yang penting aman. Ya, yang penting saya nggak dirugikan apa-apa. Nah, orang seperti ini adalah orang yang nggak punya integritas. Maka kan di dalam tadi Wahyu, kalau engkau panas ya panas, dingin ya dingin. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau mau kudus ya kudus, kalau enggak kudus ya nggak usah gitu. Jadi memang banyak orang yang hidup zaman ini tuh oportunis. Yang penting saya aman. Kalau salah dan nggak mengganggu saya, it's okay. Tapi kalau salah mengganggu saya, itu harus dihajar. Atau benar dan itu mengganggu saya, wah itu juga sesuatu masalah. Nah, banyak orang-orang Kristen saat ini sikap hidupnya demikian, saudara-saudara. Ya, yang ketiga, ada sikap suam-suam kuku yang nggak peduli dengan orang lain yang butuh pertolongan. Padahal di depan mata dia ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Buat orang Kristen, yang paling penting adalah berbuat kasih. Bukan seberapa banyak kita beribadah, bukan sebanyak berapa kali kita baca Alkitab, tapi bagaimana melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita hanya fokus kepada ritual-ritual seperti itu dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka seperti kisah Tuhan memisahkan kambing dengan domba. Pada akhirnya Tuhan akan berkata, hei kamu yang melakukan untuk seorang yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Nah, saudara-saudara, maka kita harus punya integritas Kristiani. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita ini berubah dari orang-orang yang cari aman, yang di zona nyaman, ke zona iman. Kalau zona aman itu adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Pokoknya sudah mengeras gitu ya kelakuannya. Maka berubah ke zona iman yang mau bergerak maju. Yang pertama adalah kita harus fokus pada Allah, sang sumber segala sesuatu. Ya, dia di dalam Alkitab kita Wahyu 3 ayat 18, maka belilah emas kepadaku. Artinya apa, saudara-saudara? Allah lah sumber yang tepat dan sehat untuk kita ikuti. Saya pernah beberapa bulan di Kalimantan, dan di Kalimantan itu nggak ada sumber listrik yang baik. Kalau di sini kan PLN dan rata-rata tegangannya itu 220 volt. Kalau di Kalimantan itu di daerah pelosok itu kami harus menggunakan genset untuk mendapatkan listrik. Genset itu listriknya naik turun. Bisa 220 tepat, tapi bisa turun sekali 200 atau sampai 240. Nah, saya punya handphone, lalu saya cas gitu ya, dengan kondisi pakai genset itu. Nggak sampai 1 bulan, baterainya nggak melendung. Bengkak begitu ya, dan rusak akhirnya. Kenapa? Karena sumber listriknya tidak baik. Tapi kalau kita colokkan ke listrik yang tepat dan sehat, maka handphone yang tadinya baik-baik akan terus baik-baik. Begitu juga dengan kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan yang benar, dengan relasi yang benar, maka kehidupan kita akan sehat. Nah, jadi kita tidak lagi hidup dalam kondisi suam-suam kuku. Tidak cenderung cari aman. Lalu yang kedua adalah selain cari aman, selain fokus kepada Tuhan, maka relakan hati dan bertobat. Di ayatnya yang ke-19, karena Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu menegur, Tuhan itu memperbaiki. Ya, ibaratnya kalau kita waktu masih kecil, Bapak Ibu juga guru masih kecil, anak ini kita nakal, yang dilakukan orang tua kita apa? Ngejewer, ngecubit, bahkan juga kadang-kadang ngegaplok begitu ya. Kenapa? Karena orang tua kita ingin mengajarkan kita yang benar itu seperti apa.
sehingga kita sadar. Nah, begitu juga ketika Tuhan mengasihi. Kalau kita cenderung terus jatuh dalam dosa, maka saudara-saudara, kadang ada kalanya Tuhan itu menghukum. Supaya apa? Supaya kita sadar. Dan di sini kita harus rendah hati dan kita tahu bahwa kita salah. Nah, ketika kita salah, kita harus menyadari dan melakukan sebuah pertobatan. Jangan udah tahu salah, tetap aja bikin salah. Itu namanya bebal. Tapi ketika tahu salah, maka berbuat benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya hidup tanpa memberikan pengaruh apa-apa pada dunia ini, tetapi kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Maka berintegritaslah, jangan cari aman, tetapi keluar menuju zona iman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami diajarkan untuk menjadi pribadi yang berintegritas, bukan sekedar cari aman. Kami ini orang Kristen yang selalu menjadi garam dan terang. Jangan biarkan garam keasinan kami menjadi tawar. Jangan biarkan terang kami meredup hanya karena kami mau cari aman. Tapi biarkan kami terus mengasinkan dan terus bergelora cahaya kami untuk menerangi kehidupan di sekitar kami. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami ingin berdoa untuk setiap kami yang sedang belajar, berikan kami semangat, berikan kami satu kemampuan untuk belajar dengan baik, dan juga semangat untuk mencari tahu, karena kondisi seperti ini sangat membutuhkan kemandirian kami. Tidak bisa kami mengandalkan hanya dari kelas, tetapi kami punya kesempatan untuk belajar dari media-media lain yang kami punya dalam internet ini. Kami berdoa supaya para murid menjadi lebih semangat dan punya satu daya juang untuk belajar dan juga keinginan tahu yang tinggi. Dan juga para guru yang selalu mengajar, berikan juga kreativitas, berikan kemampuan untuk mengelola dan menghasilkan metode-metode yang baru untuk mengajar anak-anak, biar semakin menarik kelas yang diadakan. Dan juga kami berdoa untuk rangkaian seluruh kegiatan belajar mengajar di semester ini. Tuhan menolong mereka semua, dan tentu untuk kesehatan kami semua. Pandemi belum berakhir, dan kami melihat angka penyebaran semakin masih tinggi. Kami berdoa ya Tuhan, supaya pandemi ini pada saatnya boleh berakhir, dan kami dalam perlindungan Tuhan, dalam kondisi sehat sampai pandemi ini selesai. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, pemimpin kami, supaya presiden kami dan jajarannya dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis, khususnya dalam menangani pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami naikkan doa ini. Amin.